masuk ke dalam filum dari moluska, hewan bertubuh lunak, dan masuk ke dalam kelas dari Cephalopoda, di mana dia punya kaki berada di kepala yang kita sebut dengan tentakel. Nah, bagian morfologi dari cumi yang terlihat tentu saja adalah tentakelnya yang berjumlah 10 buah, di mana di tentakelnya terdapat saker atau batil hisap untuk mengenali mangsanya. Kemudian ada bagian sifon untuk tempat keluarnya air dan juga tempat keluarnya tinta. Dan ada bagian kulit dari cumi yang kita sebut sebagai dengan mantel. Dan juga ada sirip yang membantu untuk berenang, jumlahnya sepasang. Dan di bagian depan atau anterior ada matanya. Yang matanya ini mata tunggal tapi belum berfungsi dengan baik. Ini adalah bagian dari dorsalnya atau bagian punggungnya yang warnanya lebih gelap atau pekat. Kemudian di bagian dorsal kita akan mengeluarkan endoskeleton, yaitu pen dari cumi-cumi. Nah, hati-hati mengeluarkannya sehingga tidak sampai putus. Kemudian di bagian ventral dari bagian anterior kita akan memotong secara seimbang dengan menggunakan gunting bagian dari cumi-cumi ini sampai nanti menuju ke arah posterior. Sampai ke arah posterior. Ya, diharapkan benar-benar balance atau seimbang. Ya, sampai terus ke ujung. Nah, setelah ini kita akan bisa melihat bagian dari cumi-cumi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menarik rahang dari cumi yang jumlahnya sepasang. Kita akan tarik rahangnya secara pelan-pelan dari bagian mulut cumi dengan menggunakan capit, ya, sepasang. Jadi bagian endoskeletonnya yang terlihat di sini adalah pennya, ya, walaupun sudah patah, dan bagian rahangnya ada jumlahnya sepasang. Nah, sedangkan untuk bagian dari anatomi yang bisa kita lihat dari cumi ini adalah cumi betina, di mana cumi betina ini dia punya kekasan yaitu gonadnya berwarna kuning bening, dan dia punya kelenjar nidamental, di mana fungsi dari kelenjar nidamental ini adalah menghasilkan gelatin atau lapisan agar-agar yang melindungi dari sel telur. Nah, di bagian dalamnya kita bisa lihat di sini yang terlihat adalah sepiomelanin atau kantung tinta untuk menyemprotkan tinta, di mana nanti akan terkoneksi ke bagian sifon tinta yang dikeluarkan, dan ada sepasang ginjal atau ren yang melekat di bagian dari sepiomelanin, dan ada jantung dari cumi yang jumlahnya ada 3 pasang. Seharusnya kalau dia semakin fresh warnanya warna merah. Kemudian yang kelihatan berpasir ini adalah bagian gaster atau lambung. Biasa makanan dari ikan juga ada di sini, bagian dari cumi. Kemudian bagian yang kelihatan seperti ada bagian coklat ini adalah bagian caecum atau bagian usus buntu. Ya, demikianlah bagian-bagian dari cumi betina. Nah, ada satu yang tertinggal adalah bagian insang atau branhia yang jumlahnya sepasang, di mana branhia ini merupakan alat pernafasan utama pada cumi-cumi atau hewan akuatik, di samping mantel tadi yang merupakan alat pernafasan bantuan. Nah, berikut yang disajikan adalah cumi jantan, di mana perbedaan dari cumi jantan dan betina. Cumi jantan itu untuk gonad atau kelenjar kelaminnya berwarna putih susu, bukan warna kuning bening. Dan untuk cumi jantan itu dia memiliki bagian yang terkoneksi dengan lubang kelamin di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan tentu saja cumi jantan dia tampak lebih slim dibandingkan cumi betina.